Halo semua, kali ini saya akan eh, membuat game sebuah MMORPG 2D kali ini ya, menggunakan Godot. Kenapa saya menggunakan Godot? Karena Godot adalah salah satu game engine yang paling ringan daripada game engine yang kita temui seperti Unity atau Unreal Engine. Nah, contoh yang kita buat ini seperti ini. Oke. Nah, kalau Anda ingin membuat seperti ini, langkah yang pertama itu kalian cari aset di Google, aset gamenya, atau enggak nanti saya akan cantumkan di deskripsi untuk aset-aset gamenya. Nah, langkah pertama itu adalah kalian buka dulu Godotnya. Oke. Nah, tampilan awal Godot di project manager seperti ini. Kalian bisa create, kalau Anda mau import tinggal import aja, sini di pojok kiri atas sudah kalian import, kalian import aja. Nah, karena saya ingin membuat game baru, maka saya akan create ini. Nah, terus namakan project name Anda itu, kalau ini bebas ya mau apa terserah. Kalau saya mau namanya MMORPG. Nah, seperti ini. Untuk render ini bebas, kalian mau milih apa. Tapi saran saya lebih baik milih compatibility aja, karena ini semua bisa digunakan platform seperti Android atau Windows dan lain-lain. Bebas ini. Jadi saya akan klik dan edit ini. Sebentar. Nah, tampilan awal dari Godot ini seperti ini. Anda bisa milih mau 2D atau 3D, karena game yang akan kita buat itu 2D, maka kita pilih 2D. Oke. Nah, tampilan pertama Godot seperti ini. Nah, di bagian kiri ini adalah scene, dimana panel ini berisi semua node yang ada dalam scene yang sedang aktif. Godot yang bekerja dengan sistem scene atau node, setiap scene bisa berisi satu atau banyak node, dan setiap node punya fungsi tertentu. Misal kalau kalian mau node-nya seperti sprite 2D itu buat animasi, ada juga animasi sprite 2D, terus ada collision shape 2D dan label juga. Nah, scene ini bisa dianggap seperti satu bagian dari game, misalnya menu utama, karakter pemain, atau level yang ingin dia sampaikan atau yang ingin kita buat, dan menyimpan ke dalam sebuah scene untuk memanggilnya di scene lain. Nah, setiap scene dalam node ini memiliki suatu properti. Di pojok kanan ini nama inspector panel. Nah, di inspector panel ini menampilkan semua properti dari node yang sedang dipilih dan di dalam scene panel. Misalnya saya membuat dua di scene ini. Nah, di kanannya itu ada namanya seperti transform, visibility, ordering, texture, material. Nah, transform ini kita mau mengubah posisinya mau di mana dan scale-nya berapa. Nah, di sini kita bisa mengatur nilai posisi, warna, ukuran, sampai efek-efek spesifik. Di inspektor ini kalian bisa melakukan penyesuaian mendetail terhadap setiap elemen di game yang kamu akan buat. Nah, di file system ini ya, pojok kiri bawah, ini panel yang berfungsi seperti file explorer di Windows ini, tapi ini versinya Godot. Nah, di sini kita bisa memasukkan seperti file gambar, suara, script, scene, dan folder-folder lainnya. Nah, kalau suara itu formatnya nanti .oog. Nah, kalau scriptnya di Godot itu kita bisa pakai script
dari Python atau pakai C# atau pakai apa itu. Yang paling gampang itu scriptnya di Godot itu Godot script. Nah itu khusus untuk kayak Python lah konsepnya lah. Nah di folder utama yang disebut res ini, yang arti adalah resource folder, untuk membuat proyek tersebut di panel kalian bisa klik kanan new folder atau new scene, terserah kamu memilih apa, bebas. Dan sini juga bisa rename, delete dan membuat screen baru seperti kayak di file explorer, sama lah tuh. Nah terus selanjutnya itu ada bagian viewportnya. Ini namanya viewport nih, yang tengah ini. Viewport itu isinya sebuah area kerja utama untuk membuat game. Bagian ini berfungsi sebagai area kerja utama, tempat berinteraksi secara visual dengan proyek yang kita akan buat sini. Nah seperti di awal, kalian bisa memilih untuk bagian yang 3D atau yang 2D. Nah karena kita baru belajar, kita mungkin akan belajar yang 2D dulu. Nah di bagian bawah ini ada namanya output, debugger, audio, animation, dan share editor. Output ini nanti akan memunculkan suatu peringatan atau sebuah debugging, atau mungkin bisa disebut sebagai pengeluaran yang akan terjadi dalam gamenya. Misal kalian mengetik sprint atau apa gitu, nanti di menu output ini bakal keluar teksnya. Nah debugger ini kalau misal ada code yang salah satu error, nanti di sini bakal dikasih tahu error bagian apa. Nah di audio ini kita bisa setting audio ya dari filter file ini. Oke. Nah ada animation. Nah animation ini salah satu kunci bagaimana caranya sebuah animasi atau aset gambar yang kita miliki itu bisa bergerak. Mungkin nanti kita akan contohkan nanti di dalam proyek game kita. Nah ini adalah shader editor. Shader editor ini berfungsi sebagai shader di dalam game kita yang akan buat. Kalau kita ingin gamenya bagus atau grafiknya bagus, kita bisa pakai namanya shader editor ini. Oke, kita akan mulai bikin gamenya. Pertama ke scene, kita pilih yang tuh di scene ini, kita rename jadi work, di enter, terus di save. Jangan dulu save dulu, kita masuk ke file, kita cari asetnya, kita drag enter ke sini, kita tunggu sampai prosesnya selesai. Kalau selesai, di bagian kiri file system ini bakal ada folder baru namanya art. Ini kita punya karakter, dekorasi, efek, function, object, particle, trains, titles, detail, and unit, sama dummy-nya. Nah terus yang kedua, kalian butuh nama folder namanya script. Oke. Buat, terus perlu juga namanya folder scene untuk menyimpan semua scene yang kita buat nantinya. Nah jadi seperti ini sudah. Kita save dulu untuk scene-nya ini, scene world-nya kita save dulu. Kita save, kita world scene, kita ke scene, kita save. Nah langkah selanjutnya kalian bikin new scene 2D lagi. Ini dia, ini di hapus dulu, hapus. Outer node ini kita cari namanya karakter body 2D. Nah
di karakter body ini kan ada sebuah peringatan. Kita baca dulu peringatannya apa ini. Nah, this note has not saved, so it can collide or interact with other object. Nah, kita dibutuhkan namanya sebuah collision shape 2D atau collision polygon 2D. Nah, kita masukkan dulu apa yang dibutuhkan tadi, namanya collision shape 2D. Nah, ada error lagi. Apa nih errornya? Nah, errornya karena kita belum membuat sebuah create shape resource. Nah, kita shape ini bebas, kalian memilih untuk collisionnya mau circle atau rectangle atau kapsul. Nah, saya mungkin bakal prioritaskan ke kapsul ini aja, kapsul shape 2D ini, karena dia langsung otomatis. Nah, seperti ini. Nah, beredar lagi kan. Nah, yang dibutuhkan sekarang itu adalah sebuah animation sprite animation grade. Ada error kan. Nah, error ini terjadi karena kita belum menambahkan sebuah sprite frame. Nah, sprite frame ini bakal ada di animation ininya. Nah, sprite frame kita ambil dari sebuah aset yang ada di kiri bawah ini di file sistemnya. Nah, yang kita perlukan itu menambahkan animation per frame ya. Kita ganti ini jadi idle. Idle. Kita idle. Nah, itu kalau caranya pakai animasinya gimana nih? Kita pilih dulu di add frame from sprite ini, kita pencet, kita masuk sini, cari karakter ini, kita pakai. Saya ingin pakai namanya player ini. Nah, kita bisa menyesuaikan untuk bagian mana yang ingin dimasukkan di frame-nya. Ini ada pilihannya di horizontal vertikal ini, kita pilih misalnya mau 3x3 atau 4x4. Nah, kita akan menyesuaikan karakter dari sprite-nya ini. Self seperti ini. Nah, ini sudah semua. Tapi tadi idle apa nih ini? Nah, masukkan. Nah, ini kan jalan. Kita play. Dia jalan. Nah, karena gambarnya masih terlalu burik ya, kita bisa memperjelas untuk gambar dari animasinya ini. Kita pergi ke project setting, kita cari namanya reader texture ini. Nah, default texture filternya ini di linear, kita ke bagian nurse ini, kita close lagi. Nah, jelas kan jadi sekarang untuk animasinya. Nah, sekarang saya akan menambahkan untuk animasinya. Mungkin saya akan percepat atau saya akan pause video ini, skip video ini untuk membuat animasinya ini. Oke, setelah membuat ini untuk animasinya, kita cek dulu. Nah, ini udah semua, udah ada back attack, back idle, back walk, dead, front attack, front idle, front walk, front side attack, side idle, side walk. Nah, langkah selanjutnya kalian save dulu untuk scene-nya ini. Kita save, diganti jadi player .tcn. Oke. Nah, langkah selanjutnya kalian bikin script untuk karakter player ini agar bisa jalan di gamenya. Nah, caranya kalian ke scene, ke
pencet namanya attach the new or existing script to the select notes, ini kita pencet. Nah, di sini page-nya kalian masuk ke yang script ini. Nah, kita open, habis itu create. Nah, hasilnya seperti ini. Karena saya sudah punya scriptnya, saya bakal pakai script itu karena akan untuk mempercepat durasi. Nah, ini dia untuk scriptnya. Kita copy aja, copy, masuk ke sini, kita ganti aja semua ini, kita hapus, kita paste aja. Nah, terus kalian masuk ke bagian project ini, project setting, terus untuk display width ini scale-nya kita ganti jadi 4. Nah, kalau sudah, kita save, Ctrl S. Nah, habis itu kita jalankan. Kita select dulu, select the query, select. Kita coba jalankan. Salah ini. Nah, sekarang sudah bisa karakternya jalan seperti ini. Nah, terus langkah selanjutnya adalah membuat tile set atau tile map yang di Word ini. Karena di Word ini masih kosong, nggak ada apa-apa, jadi kita akan menambahkan sesuatu environment di bagian sini Wordnya. Oke, langkah yang lanjutannya tuh kalian klik ini plus, kalian ketik namanya tile map. Nah, create. Tile map ini berfungsi untuk membuat sebuah map ya, seperti namanya ini map ya, untuk membuat map. Nah, oke, kita pencet ini mapnya, terus ke tile set ini, new tile set. Nah, ini ada file baru, ini namanya tile, di bawahnya ada file baru, ada fungsi baru namanya tile set sama tile map. Nah, terus bagaimana cara masukkannya? Kita ke menu art ini, kita cari namanya tile set. Nah, ini ada banyak, ada door, decor, fence, grass, plain, water, sama lain-lain. Ini kita pakai yang kita drag and drop aja semua nih. Carpet, ada wooden, ada wall, decor, grass, ada friends, ada apa lagi nih, plan, terus ada water, cari lagi, ini trans, tree, pohon, resource,
gold ini, decoration, ada rumput-rumputan ya kan, juga ada apa lagi nih, ada batu, ada juga objek ini seperti ada chest, ada ini juga ada objek. Oke, mungkin kita segini aja untuk mapnya yang kita pakai nanti. Nah, langkah selanjutnya itu cara menggunakan ini gimana, cara menggunakan tilesnya ini. Nah, caranya itu kalian bisa pakai ini ya, objek ini di eraser ini buat menghapus atau memilih set mana yang akan dipakai. Kita akan blok dulu semua, kita akan blok semua ini, di blok semua, di blok, sampai ke lewat, sudah semua. Nah, terus cara memilih gimana kan, tinggal pilih aja lagi ini sekali lagi. Nah, kalau rasa terlalu lama, kalau bisa satu, kalian bisa shift terus tarik. Nah, seperti itu, lagi shift tarik, shift tarik lagi, shift tarik lagi. Nah, seperti itu. Kita lagi ini pakai ini ini. Nah, terus apa lagi nih, chest juga nih dihilangin, sini juga tambah lagi, baru ini blind, sama kita blok semua ini, tarik lagi, shift, terus ini dimatiin lagi, kita pilih apa yang mau dipakai tadi, tet nah, sudah. Ini seperti ini nih. Ini ada kotak-kotaknya sendiri nih, ya kan. Nah, terus kalau yang ini gimana? Nah, kalau ini sama seperti yang tadi itu, tinggal di setup ini, ditarik dulu semua, save, di save, semua di bloknya. Nah, hilangan nih, kita pakai lagi nggak, ditarik aja seperti ini. Nah, sudah, yang seret kita tarik, masukkan seperti itu. Terus cara desainnya gimana nih? Nah, cara desainnya sih gampang, kalian ke tile map ini ya kan, klik ini, bisa tinggal nah ini kelihatan nggak nih hijau, tarik aja, tes tuh. Nah, nih sini. Nah, seperti ini, oke. Gampang nih, juga tarik tuh, tarik. Nah, karena kita bakal membuat 2 layer, yang dimana ada ground, ada cliff, sama buat objeknya.
Jadi kita bakal nambahin di bagian layer ini. Oke. Nah, di sini kita ganti untuk name dari layer pertama ini, kita ganti namanya jadi ke ground. Udah, kita tambah elemen lagi, namanya adalah cliff. Oke, bisa namanya cliff. Oke, terus kita belakang elemen lagi, namanya adalah namanya itu sort. Sort. Nah, sort ini nanti berisi objek-objek yang akan kita tambah di sini. Nah, sudah, kita bisa milih ground, cliff, sama sort. Oke, kita akan berdesain untuk groundnya dulu, sama seperti tadi. Kita rapikan dulu semua ini, save. Nah, kita bisa copy semua, bisa nih seperti ini, set, tarik lagi. Kalian bisa mendesain sendiri seperti apa tampilannya ya. Ini kan seperti contoh, saya akan cepat desainnya. Seperti ini, salah. Juga salah, ini satu juga sama, satu aja. Oke, ini juga sama, satu. Sama ya, satu juga. Oke, nah kita kembali ke tile map ini. Nah, bisa kan sekarang masukkan seperti ini, terdesain jalannya dulu, set. Bebas ya, ini mau jadi seperti apa kalian. Seperti ini. Oke, bisa seperti ini. Terus cara nambahi cliffnya ini, kita masukkan, tarik di sini. Oke, kita fullkan isinya. Save kalau mau cepat. Kontrol aja, tarik. Oke, terus kita tambah environment di sort. Kita cari namanya objek ini tadi, ambil, tempel.
Kalau mau hapus, kalian bisa klik kanan aja untuk di bagian pohon. Misal ini kita mau hapus pohonnya, kita klik kanan, udah hilang. Nambah lagi, klik kiri. Ini ya ini sini ini juga tes. Oke. Nah, terus bagaimana cara jalanin karakter yang sudah kita buat tadi itu dan dimasukkan dalam sini? Kalian pertama-tama itu pencet Word, habis itu ke ini instantial scene, kalian pencet, masukkan player.tcn nya. Nah, sudah ada kan sini. Nah, langkah selanjutnya biar si karakternya kalau kita jalanin bisa kamera ngikutin, kalian bisa ke player lagi, masuk ke player, kalian tambahin namanya kamera. Oke. Nah, ini otomatis kameranya bakal melihat ke si playernya. Kita tinggal ganti aja ini zoomnya mau berapa, misalnya kita mau 4. Nah, seperti ini ya, otomatis bakal ngikutin dari playernya. Ctrl S juga, terus kalian jalanin di play. Oh benar, kedekatan. Maybe tuh. Oke, 2 lagi. Nah, seperti ini. Kalau masih kerasa kebesaran di scale, mungkin scale pencet scale. Di sini scale-nya kita ubah jadi 2. Nah, oke, seperti ini. Nah, dia ngikutin kan dari pegang playernya. Nah, seperti itu. Nah, kenapa bisa seperti ini? Karena di Yesort-nya kita belum mengasih sebuah logika. Nah, mungkin kedepannya saya akan menambahkan collision di bagian mapnya ini, agar nanti kalau karakter sembunyi di balik pohon ini, dia gak bakal kelihatan. Kalau sekarang masih kelihatan kan nih, masih nembus-nembus seperti ini. Nah, di video depannya mungkin saya akan menambahkan seperti itu. Oke, cukup dari saya. Akan saya lanjutkan di part 2 nya. Oke, see you.